Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RWM, Redaksi Bengkel Mobil. Hari ini kedatangan Innova bensin tahun 2009 dengan kerusakan power steering bocor. Ini di sini selalu berkurang apabila ditambah terus dan berkurang. Oke teman-teman, jadi inilah rack power steering dengan kebocoran seal kanan dan kiri. Di sini kita bisa lihat asnya ini sudah berkarat, jadi mengakibatkan kebocoran karena posisinya sudah tidak halus lagi. Ya, di sini juga terlihat ini baret, jadi dia tidak bisa rapat tertutup seal sehingga tekanannya itu keluar atau bocor. Makanya olinya itu membasahi kanan dan kiri. Ini biasanya diakibatkan karena kemasukan air atau karet boot yang bocor sehingga as terkena air kemudian berkarat dan menimbulkan kerusakan. Ini yang dinamakan steering gear housing, atau yang di atas ini adalah kontrol valve-nya. Nah, di sini ada pipa dan 3 lubang lainnya ya. Ini adalah lubang masuk oil dan keluar. Nah, pinionnya ini masuknya di sini. Rakitannya itu seperti ini, masuk ke sini dan bertemu as steering rack. Ini adalah long T-rod beserta karet bootnya. Nah, karet boot ini terpasang di sini. Ini fungsinya untuk melindungi agar air tidak masuk dan mengenai as rack steering. Kalau terjadi lubang atau kropos atau bolong, jadi masuknya di sini, maka air akan masuk dan membuat karat pada as rack steering. Ini dinamakan yoke adjustment atau setelan. Jadi untuk menekan rack steering agar lebih rapat atau kerapatan antara rack steer dengan pinion gear. Dan ini adalah selang pressure oil. Ini kita lakukan penghalusan permukaan. Kita gunakan amplas yang halus agar permukaan as rack steering ini rata kembali, karena ini seharusnya dikrom ulang, namun orangnya tidak mau, biayanya terlalu mahal ya. Ini sudah lumayan, nanti kita lanjutkan pengamplasan lagi agar lebih halus lagi sehingga mengurangi kebocoran atau menghilangkan kebocoran ya. Apabila masih bocor, kita perlu krom ulang mau tidak mau. Kalau tidak mau, sebaiknya diganti satu set.
kita bersihkan sedikit sini. Sekarang kita rakit kembali. Ini pasang selangnya, selang high pressure, jadi dia tertekan oleh piston arch rack steering yang di dalam. Nah, ini berada di dalam atau di antara seal kanan dan seal kiri. Jadi tekanannya itu akan ke control valve sehingga setir itu akan terasa enteng untuk bermanuver. Buat teman-teman yang punya keluhan bocor rack steer atau power steering yang hidrolik, itu bisa lakukan pembongkaran dan penggantian seal. Apabila as rack steeringnya masih bisa dipakai kembali, kalau tidak berarti emang harus ganti satu set. Untuk biaya lumayan ya, tergantung bengkel masing-masing. Jadi setelah kita pasang setelan as rack steering, jadi ini fungsinya untuk mendorong kerapatan antara rack steering dengan pinion gear. Nah, kita tes seperti ini, kita putar-putar kanan kiri ya, terasa berat atau enteng. Karena apabila terlalu enteng, ini akan menimbulkan bunyi, dan apabila terlalu seret, ini akan terasa agak berat ya. Jangan sampai macet lah intinya.
Oke, selanjutnya kita pasang long terotnya. Ya, di sini kita pasang kanan dan kiri. Dan jangan lupa penguncinya jangan sampai tertinggal. Setelah terpasang, kita lakukan pengencangan. Kita menggunakan kunci pipa ya, agar mudah, karena ini posisinya di luar, tidak terpasang pada kendaraan, jadi lebih baik menggunakan kunci pipa. Ini harus kencang, kemudian kita lakukan penguncian. Ini plat ini fungsinya untuk mengunci long terot agar tidak lepas ya, atau karena apabila ini macet ini bisa kendor sendiri ya, jadi longgar itu lama-lama bisa lepas. Ada beberapa kasus yang pernah mengalami lepas long terot, dan biasanya itu merusak as rek setirnya, jadi harus kita lakukan penguncian. Karet boot juga kita harus pasang dan harus rapat ya, apabila tidak rapat ini akan menimbulkan air masuk dan mengotori as rek steering. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Ini kita lakukan pemasangan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.